laki-laki tatkala akan melaksanakan ibadah umroh, dia mesti memakai 2 helai pakaian yang disebut dengan kain untuk ihram. Ini pakaian yang ditetapkan oleh syariat untuk dipakai oleh orang yang hendak ihram dan tidak boleh memakai yang lainnya. Ya, dalam artian dia memakai 2 helai ini, satu untuk bawahan, sarung, satu untuk atas, selendangnya. Dan kainnya sebenarnya tidak mesti putih. Tapi karena kebanyakannya putih, ya kita pilih yang putih, dan warna putih juga warna yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun perempuan tidak ada pakaian khusus. Nanti insya Allah kan pakai seragam semua ya. Sudah diberikan kainnya, saya yakin sudah dijahit. Tatkala berangkat nanti semuanya pakai baju seragam. Berarti ihramnya semua untuk perempuan memakai seragam yang diberikan. Kemudian aturan-aturan yang lain, laki-laki sebagaimana saya sebutkan tadi, dia tidak boleh memakai kain apapun selain 2 helai ini. Berarti celana dibuka, kaos dibuka, mohon maaf celana dalam juga harus dibuka, tidak boleh. Jadi benar-benar hanya memakai 2 helai pakaiannya. Kemudian tidak boleh memakai sepatu bagi laki-laki. Kaos kaki, sepatu dibuka. Karena kita nanti insya Allah ihramnya dari atas pesawat ya para jamaah. Berarti tatkala kita berangkat nanti insya Allah misalnya pakai sepatu, siapkan sandal jepitnya. Ya, atau kalau seandainya misalnya sandal jepitnya lupa, boleh tetap pakai sepatu, akan tapi ujung daripada kaki harus dikeluarkan. Ya, berarti ujung sepatu dipijak. Nah, itu. Tapi usahakan bawa sandal sehingga nanti tatkala kita bersiap untuk ihram, kita bisa memakai sandal kita, membuka sepatu kita. Kemudian tidak boleh pakai topi. Ya, topi dibuka. Kacamata boleh ya, kacamata boleh, jam tangan boleh, tali pinggang untuk menguatkan ini juga tidak mengapa insyaallah ta'ala. Oke, jadi setelah semuanya dibuka, laki perempuan tidak ada pakaian khusus bagaimana saya sebutkan. Hanya saja dia tidak boleh pakai sarung tangan. Jadi kalau ia pakai sarung tangan mesti dibuka. Tidak boleh pakai cadar, jadi wajah harus terbuka. Jadi tidak boleh menutup wajah yang permanen. Tapi kalau ditutup seperti ini, walaupun lengket, ya, karena ada laki-laki, dapat laki-laki tidak mengapa. Tapi kalau dia permanen tidak boleh. Ini ketetapan dalam syariat. Kaos kaki boleh, silahkan pakai kaos kaki untuk perempuan. Ya, jadi setelah semuanya sudah siap, maka kita pakai ihram laki-laki. Nanti tergantung ya kesepakatannya, mana nyamannya. Apakah kita nyamannya makainya di bandara atau di atas pesawat? Kira-kira kalau saya tanya bapak-bapak gimana? Mana nyamannya? Hah? Beda-beda. Masing-masing. Hah? Nggak pakai ruangan? Oh, di bandara boleh. Oh, ibu-ibunya lebih perhatian dengan suami-suaminya kayaknya. Tapi sebenarnya nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah ya. Di atas pesawat pun kita kadang-kadang perlu juga mencoba hal yang agak unik gitu, ya. Karena saya manhatnya selalu saya ajak jamaah di atas pesawat aja lah Pak. Kenapa? Nanti kita rasakan bagaimana buka semuanya ini dengan goyangan khusus di atas pesawat, ya. Karena memang kadang-kadang waktu kita buka, rupanya kita berada di cuaca yang tidak bagus kepada semua penumpang untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Padahal udah mau gini, oh balik lagi kan gitu. Ya, tapi insya Allah kalau kemarin, karena saya baru pulang hari apa kemarin pulangannya? Hari Selasa saya baru pulang. Jadi pesawat pulang pergi itu masya Allah tenang. Jadi cuaca masya Allah, dan kita berdoa semoga dalam keberangkatan kita 2 grup ini juga insya Allah nyaman, tenang, selamat dalam keberangkatan dan selamat sampai pulang kembali ke tanah air insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cara pakainya para jamaah tidak ada cara khusus. Silahkan mana nyamannya saja. Karena kadang-kadang saya pakai seperti ini bagi bapak nggak nyaman. Bahkan ada yang kemarin yang tua saya ajarkan, nggak mau lah kayak gitu Ustaz. Jadi gimana kayak saya pakai seperti pakai sarung, ya udah terserah saja. Ya.
terserah saja. Jadi mana nyamannya nanti di rumah dicoba-coba ya. Di rumah dicoba-coba, dipakai. Kalau saya biasanya seperti ini saja. Tapi ini agak pendek dengan saya mungkin karena saya agak kurus ya. Biasanya punya saya ketawa dokter. Hah? Jadi jangan apa kali ya, jangan tegang kali kita perjalanan ini karena kalau terlalu tegang kali nanti nggak enak perjalanannya ya. Jadi kita berkeluarga santai. Jadi pakai ini satu untuk bawahan, satu lagi untuk atas. Ini tentunya setelah dibuka semuanya ya bagi laki-laki. Ini untuk atas. Ya. Panas tidak insya Allah. Ini musim peralihan. Bahkan kadang-kadang Madinah itu sudah 16 ya. Ininya sudah mulai agak dingin. Tapi belum dingin. Rasa saya belum dingin. Cuman kalau mungkin Bapak Ibu bersiap bawa jaket, ya silahkan saja. Karena masih kadang-kadang angin pada satu kondisi dingin. Pada kondisi yang lain kadang masih hangat gitu. Jadi belum total apa? Belum total dingin. Jadi kalau nanti di Desember, yang grup Desember, mungkin agak mulai dingin lagi. Lebih dingin lagi dari yang November. Ya, yang mulai akhir November, akhir Desember atau awal Januari itu lumayan lah untuk Madinah. Jadi silahkan saja mungkin kalau mau persiapan bawa jaket silahkan. Karena kadang-kadang memang sudah mulai agak dingin. Jadi ini untuk atasan. Setelah pakai bawahan, atasan, kalau mau ditambah dengan tali pinggang, karena kan khawatir juga, padat, tarik sana, kepijak sana, pijak sini, takutnya terbuka. Wah ini bahaya kalau seperti ini ya. Jadi kadang-kadang siap-siap pakai apa tali pinggang. Tali pinggangnya yang bagaimana? Tali pinggang yang bapak biasa pakai saja nggak apa-apa. Nggak ada Ustaz, pakai tali plastik boleh? Boleh. Pakai tali plastik boleh, nggak apa-apa. Ya, pakai yang penting kuat. Tapi biasanya yang biasa pakai sarung insya Allah sudah paham lah ya bagaimana kuatnya ini insya Allah ta'ala. Baik, setelah selesai maka kita akan mulai ihram. Ihramnya apa tadi? Nah, ihram itu kan niat untuk masuk dalam pelaksanaan ibadah dengan ditandai ucapan labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Ya kalau nanti ada kesempatan biasanya kita izin untuk pegang pengumuman di pesawat, kemudian kita akan pandu para jamaah. Tapi kalau tidak, nanti biasa saya akan datangi satu-satu. Ayo Pak, Ibu ucapkan labbaika Allahumma umrah, labbaika Allahumma umrah. Ya. Kemudian setelah itu mari kita bergerak sama-sama. Ayo ini kita anggap kita sedang berada di miqat ini ya. Kita sedang berada di miqat. Mari sama-sama kita ucapkan labbaika Allahumma umratan. Baik, ayo kita jalan dengan memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, intinya kita terus memperbanyak talbiyah ya para jemaah. Bahkan disebutkan bahwa para sahabat saking banyaknya bertalbiyah, bagi laki-laki dengan suara keras, bagi wanita dengan suara lirih ya, dengan berlahan, dari kota Madinah mereka bergerak menuju kota Mekah Al-Mukarramah terus bertalbiyah. Ya, kurang lebih perjalanan membutuhkan saat itu ya, perjalanan safarnya saat itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 hari dari Mekah menuju Madinah, sampai suara mereka pun serak ya, sampai Mekah suaranya habis karena terus bertalbiyah ya, terus bertalbiyah. Karenanya disunnahkan bagi kita untuk terus bertalbiyah sampai nanti talbiyah kita akhiri tatkala kita akan melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Ibu, kita terus memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah sampai di Masjidil Haram ya, sudah sampai di Masjidil Haram, tentunya teknisnya nanti tentunya tidak langsung ya. Kita ke Bandara Jeddah, kita landing, kemudian kita ke imigrasi, kemudian naik bus, kemudian kita berangkat dari bandara ke kota Mekah. Ini kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau lancar mungkin bisa 1 jam lebih berapa menit. Agak kemari Pak, biar Ibu. Ya, 1,5 jam lah insya Allah kita sampai di hotel. Kemudian setelah itu kita akan bagi kamar, kita akan antar koper ke kamar masing-masing ya. Kemudian nanti apakah untuk melaksanakan rukun yang kedua, yakni tawaf, ini langsung malam itu juga, atau kita tunda besok setelah sarapan, tergantung kondisi. Contoh misalnya sampai di Mekah, bagi koper, bagi kamar, kemudian sudah mencapai misalnya jam 1, ini nanti kita sepakati teknis di lapangannya. Karena biasanya kalau kita lanjut para jamaah, itu nanti doanya nggak khusyuk. Karena biasanya kita berangkat dari sini 1 hari sampai di sana, kemudian bahkan mungkin malam sebelum keberangkatan sudah banyak Bapak Ibu yang sudah susah Pak, sudah tidur, sudah kepikiran besok gimana ya gitu. Jadi malam itu sudah nggak tidur sempurna. Kemudian terbang di atas pesawat pun kalau saya perhatikan para jamaah itu banyak yang nggak tidur.
Kenapa Pak nggak tidur? Nggak bisa tidur Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau saya begitu duduk langsung tidur gitu kan. Jadi lelah, capek badan. Jadi biasanya kalau kita terus laksanakan, ada sebagian teorinya adalah udah kalau capek sekalian capek kan gitu kan. Benar, tapi ini ibadah. Masa iya ibadah capek-capek sampai ada yang tatkala sa'i itu rasanya gini, kok nggak siap-siap lah sa'inya. Sampai bosan rasa sa'inya. Padahal dalam ibadah kan bukan itu yang ingin kita cari. Bukan ruh yang ingin kita cari dalam ibadah, kita nyaman ibadah, senang ibadah. Bahkan dalam ibadah itu kita merasa kok cepat kali selesainya Ustaz deh. Tapi kalau lanjut, terus kita jam 1 kita turun, sampai pagi, bahkan mungkin sampai selesai subuh, itu kadang para jamaah sudah mulai agak seret kakinya. Jalannya udah gini. Aduh, berapa lagi Ustaz? Berapa lagi? 3 lagi. Ya, masih 3. Itu kan nggak bagus sebenarnya dalam ibadah. Ya, Nabi SAW pernah bersabda tatkala beliau masuk, ya, ini sebagai tambahan faidah, beliau masuk ke masjid di malam Ramadan, kemudian beliau dapati ada seutas tali yang diikat dari satu tiang ke tiang. Maka Nabi mengatakan, bertanya, ini tali apa? Oh, ini tali Zainab ya Rasulullah. Dia kalau sholat karena panjang, udah lelah kali dia ibadah, ngantuk kali dia ibadah, maka dia berpegangan dengan tali ini dan dia terus paksakan ibadah. Maka Nabi mengatakan, hulu, lepaskan tali itu, lepaskan tali ini. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan memberikan anugerah, kasih sayang, rahmat, pahala, kebaikan kepada kamu dalam ibadah, kecuali kalau kamu bosan sendiri ibadah. Jadi kalau sudah merasa bosan ibadah, Allah sudah nggak kasih apa-apa. Makanya jangan sampai dalam ibadah itu kita merasa kok lama kali nih ya, kok nggak siap-siap. Berapa Ustaz? Ini baru 3 putaran Pak. Ya Allah, masih ada sekian lagi Ustaz. Ini kita usahakan jangan ada seperti itu. Caranya bagaimana? Ya kekuatan kita mesti memang kita betul-betul perhatikan. Karenanya kalau memang sudah lemah sekali, kita istirahat saja dulu. Besok setelah sarapan kita lanjutkan. Tapi ini nanti tergantung kondisi, situasi ya di lapangan nanti. Jadi kalau ibadah doanya itu kita fresh, mata nggak ngantuk lagi, kaki sudah mulai diistirahatkan, sudah nyaman, itu biasanya doanya lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita masuk ke masjid, doa masuk masjid apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sama seperti masuk masjid dimanapun. Masuk masjid baca doa. Di antara doa yang singkat, kalau nggak panjang-panjang, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu apa? Rahmatmu. Ayo masuk. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita melihat Ka'bah. Ya, kita melihat Ka'bah pertama kali tentunya di sini. Disinilah akan tertumpahkan air mata itu. Di sini akan tertumpahkan air mata. Maka kita sambil melihatnya, kemudian kita mengatakan, mari sama-sama ikuti saya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kemudian mulai buka bahu bagi laki-laki sebelah kanan ya, mulai dibuka bahu sebelah kanan, kita mendekat ke Ka'bah, ke Hajar Aswad para jamaah. Kita mendekat ke Hajar Aswad. Bapak Ibu di sebelah sini. Ya, perhatikan. Kita akan memulai rukun yang kedua ya. Rukun yang kedua, yakni tawaf di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 putaran. Tadi sudah kita sampaikan di teori, kita awali dari Hajar Aswad dan sampai Hajar Aswad hitung 1 kali. Lihat ya, Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1 kali.
Bagaimana cara kita memulainya? Disunahkan kalau seandainya kita bisa menciumnya, kita menciumnya. Tapi ini kalau mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad itu bisa dilakukan kalau kita taufnya mandiri. Jadi jangan dibayangkan Hajar Aswad di Mekah itu kayak gini kondisinya. Kita, ayo Bu, ibu kedua, ketiga, nggak mungkin. Bahkan sendiri pun perjuangannya sangat luar biasa. Silahkan dicoba, khususnya yang punya fisik kuat, silahkan dicoba, tapi jangan sakiti kaum muslimin. Silahkan coba. Nah ya, kita mendekat, kalau bisa mencium, kita cium. Kalau tidak bisa menciumnya, kita sentuh Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan atau benda yang menyentuh dengan Hajar Aswad. Kita pegang, kita sentuh, kemudian kita cium. Atau kalau tidak bisa, dan ini yang kita akan lakukan, tatkala kita tawaf rombongan, kita lambaikan tangan kita mengarah ke Hajar Aswad. Kalau sudah sejajar ya, sejajar, kita lambaikan tangan, kemudian kita mengatakan, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, apa yang kita baca? Bismillah, Allahu Akbar. Dan nanti posisi jamaah itu kan kita bariskan. Kita bariskan, berarti baris depan pertama kali yang akan sejajar dengan Hajar Aswad. Berarti kalau yang sudah sejajar silakan lambaikan tangan. Biasanya saya di depan. Kalau saya di depan, berarti saya dulu yang akan melambaikan tangan. Bapak Ibu tatkala melihat saya melambaikan tangan, jangan lambaikan tangan dulu karena belum sejajar. Jadi saya melambaikan tangan, kemudian barisan yang kedua setelah saya lambaikan tangan, begitu terus yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Tatkala melambaikan tangan, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ayo coba. Mari, yang sudah sejajar lambaikan tangan, ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Dah, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sudah? Bismillah Allahu Akbar. Lewat. Bismillah Allahu Akbar. Ustaz, kalau melambai nggak dicium ya? Kalau nyentuh? Ya, kalau nyentuh. Ya, jadi melambai kalau dia ada yang, misalnya Nabi SAW, beliau itu waktu itu tawafnya naik unta. Tawafnya naik unta. Jadi beliau sentuhkan tongkat beliau ke Hajar Aswad, kemudian beliau cium apa? Ujungnya, ujung tongkatnya. Jadi kalau seandainya tidak ada yang tersentuh dari tangan kita, ya tidak perlu dicium. Silakan lambaikan tangan begini saja, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian lewat. Ya, dan sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kita melihat ya bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi ada yang kadang-kadang melambaikan tangannya itu Bismillah, Allahu Akbar. Bahkan bersuara. Ya, bersuara. Nggak perlu ya, nggak perlu, kita lambaikan tangan saja, kemudian ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ayo kita mulai tawaf ya. Tidak ada bacaan khusus ya. Silahkan berdoa. Silahkan berdoa. Dan usahakan doa itu yang sejalan dengan hati para jamaah. Apa yang Bapak Ibu minta, yang Bapak itu sadari, Bapak Ibu minta kepada Allah. Makanya, apakah mesti pakai bahasa Arab? Enggak. Pakai bahasa Indonesia saja mintanya sudah. Kecuali di sholat ya. Kalau sholat pakai bahasa Arab. Kalau ini silahkan minta pakai bahasa Indonesia. Minta apa yang Bapak Ibu minta. Bawa harapan, permintaan kepada Allah di tanah suci. Apa yang Bapak Ibu minta, bawa ke sana. Ya, sambil tawaf kita berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Ayo. Ini sudah tidak talbiyah lagi ya. Kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini namanya Hijr Ismail ya. Ini namanya Hijr Ismail. Ini dulu termasuk bahagian Ka'bah. Ini termasuk bahagian Ka'bah, tapi orang-orang Quraisy tatkala merenovasi Ka'bah, mereka kehabisan modal. Ya, dulu di zaman Nabi Ibrahim, bentuk Ka'bahnya tidak seperti ini. Jadi ini masuk di bangunan Ka'bah. Jadi ini bahagian daripada dalam Ka'bah. Maka siapa yang sholat di Hijr Ismail, hakikatnya dia sholat di dalam Ka'bah. Dan ini ada waktu-waktunya. Bagi yang ingin ada waktu-waktunya. Ya, nanti di-share insyaallah di grup bagaimana caranya untuk masuk Hijr Ismail.
Jadi ini Hijr Ismail. Ini bagian apa? Ka'bah. Kemudian kita melewati, lanjut. Ini rukun Iraki. Berarti sudut yang mengarah ke negeri Irak. Sudut yang mengarah ke negeri Irak. Ada 4 sudut ya. Kemudian berikutnya kita berjalan sampailah kita di rukun Yamani. Jadi rukun itu sudut artinya ya. Rukun Yamani sudut yang mengarah ke negeri Yaman. Ya, mengarah ke negeri Yaman para jamaah. Di sini rukun Yamani ini disunahkan untuk disentuh. Tapi karena kita juga grup, maka menyentuhnya juga kadang-kadang merubah barisan kita. Karenanya kita sarankan di sini juga jangan menyentuh. Nanti ada kesempatan para jamaah umrah berikutnya. Seperti misalnya ini ada program Taif ya. Dua-dua ada program Taif. Dua-dua ada program Taif. Nanti dari Taif silahkan ambil mikot lagi dan usahakan nanti waktu tawaf atau waktu melaksanakan ibadah umrah, usahakan dengan keluarganya saja. Kan sudah tahu lokasi. Di awal mungkin kita bersama, tapi nanti umrah kedua usahakan suami dengan istri, keluarga dengan keluarga supaya lebih nyaman nanti doanya. Karena hakikatnya ibadah umrah itu sebenarnya bukan ibadah berjamaah. Ibadah umrah itu ibadah masing-masing sebenarnya. Beda dengan sholat jamaah. Kalau saya takbir, saya sebagai jamaah, bapak ibu yang di belakang saya harus takbir. Kalau saya ruku nggak boleh berdiri. Kalau saya sujud nggak boleh ruku. Semuanya harus mengikuti apa gerakan imam. Tapi kalau umroh nggak seperti itu. Hakikatnya ini adalah ibadah pribadi. Tapi kenapa kita satu grup ini supaya perjalanannya lebih lancar. Karenanya nanti di saat kita umroh, misalnya ada yang mau umroh kedua dari Taif atau mungkin waktu city tour, mungkin ada 3 umroh dan sebagainya. Maka usahakan umroh dengan suaminya, usahakan umroh dengan keluarganya. Itu doanya lebih apa? Lebih khusyuk, lebih banyak gitu. Kalau rombongan kan pasti akan lihat rombongannya. Udah selesai gitu. Ustadz udah selesai, udah gitu. Padahal dia masih ada 4 lagi nih. Masih ada 4 lagi, tapi Ustadz udah selesai gitu. Makanya di saat kita sampai di rukun Yamani, di saat umrah yang pertama kita tidak arahkan jamaah untuk menyentuh. Padahal sunnahnya disentuh ini rukun Yamani. Tanpa dicium. Dia lames, disentuh tanpa dicium. Dan ini juga banyak orang yang menciumnya, banyak orang menyentuh dan menciumnya. Kita lewat sampai di rukun Yamani, kita membaca doa sapu jagat. Ini insyaallah semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Sampailah kita di Hajar Aswad. Sampai di Hajar Aswad berarti satu kali. Nanti tatkala kita akan melakukan yang kedua, kita lambaikan tangan lagi bismillah Allahu akbar untuk melaksanakan putaran yang kedua. Paham ya? Paham. Kita selesaikan 7 putaran ya? Ya, 7. Hah? Oh, 7. Jangan. Saya ngemop saja ini. Nanti yang 7 di Mekah saja ya. Yang 7 di Mekah saja. Oh ya, abang semangat kali. Aduh. Padahal awak tadi basa-basi aja. Oke. Jadi cukup 1 kali putaran. Nanti insya Allah 7 putaran. Kalau di Mekah harus. Makanya hitungannya juga nanti harus betul ya. Para jamaah sama-sama ngitung tuh. Karena 7. Berdoa lupa. Ini berapa Ustaz? Kan gitu. Kadang ada salah ngitung. 6 disangkanya 7. 8 katanya 7. Jadi insya Allah kita sama-sama menghitung. Tapi intinya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Kita berangkat, kita tawaf dengan lancar insya Allah. Selesai rukun yang keberapa? Ke-8 atau ke-10? Oh, kedua. Rukun yang kedua. Betul ya, insya Allah dapat umrah insya Allah. Iya, sesuai tanggal 25 atau tanggal 2. Baik, setelah selesai ini rukun yang kedua selesai, kita menuju makam Ibrahim. Kita menuju makam Ibrahim sembari membaca, ikuti saya, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Baik, sinilah agak dingin kita ya. Ustadznya agak dingin. Baik. Oke, para jamaah mendekat.
Jadi kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Jadi kita jadikan makam Ibrahim ini antara kita dengan Ka'bah dan kita salat di belakangnya kalau memungkinkan. Jadi jangan paksakan ya. Nanti ikuti saya, ikuti pembimbing, ikuti tour leader kita di sana, kita akan mengarahkan jamaah ke tempat yang nyaman. Jadi kadang-kadang di sini padat, kita lewat, udah padat di sini, kami tidak arahkan jamaah kemari, kami akan bawa ke ujung. Jadi kadang-kadang jamaah itu lihat sambil jalan, tengoknya, ada tempat, tup, masuk. Sampai di ujung, tup, masuk, sampai di ujung, loh kok tinggal 5, mana yang lain? Rupanya mampir masing-masing. Ya, terakhir kita harus seser jamaah, cari satu, bu, gitu. Kadang-kadang hilang loh, mana yang lain gitu. Jadi nanti ikuti, kita akan arahkan ke tempat yang nyaman. Karena di saat kita sholat dilangkahi, sholat dipijak, sholat banyak orang lewat, kan nggak khusyuk. Kita maunya khusyuk. Dan tidak syarat sholat tepat di belakang makam Ibrahim. Bahkan para ulama kita mengatakan, kalau tidak memungkinkan di pelataran Ka'bah, sholat di area Masjidil Haram manapun sah insya Allah. Maka jangan paksakan, saya maunya di sini. Tolak-tolakan. Dorong-dorongan, enggak seperti itu Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita akan arahkan jamaah ke tempat. Makanya kalau ustadznya belum minggir, jangan minggir, ikut saja. Ya ikut saja, sehingga lancar nanti insya Allah. Baik, kemudian setelah kita dapat tempat yang nyaman, maka kita akan arahkan ibu-ibu ke area ibu-ibu di sana, bapak-bapak ke area bapak-bapak di sini bersama dengan kami. Kemudian kita sholat apa? 2 rakaat. Rakaat yang pertama apa? Fatihah dengan kafirun, rakaat kedua Fatihah dengan Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat silakan berdoa. Kita biasanya agak istirahat beberapa saat, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit kita istirahat. Dan biasanya para jamaah ini, Ustaz, futulah gitu. Karena view-nya apa? Background-nya Ka'bah. Foto. Ya kan? Ya, biasanya seperti itu biasanya. Kalau nggak foto gimana Ustaz? Ya, bagus sih. Bagus, kalau nggak foto itu bagus. Udahlah, rahasiakan saja ibadah kita dengan Allah. Dan kalaupun foto sebagai kenangan, nggak usah langsung di-share ya di sosial media, nggak usah. Udahlah, ini ibadah kita mengharapkan ridha dari siapa? Dari Allah. Kadang ada, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga yang dapat kesempatan gitu. Rahasiakan, karena ibadah itu semakin dirahasiakan antara kita dengan Allah, semakin Allah sayang dengan kita. Semakin orang tidak tahu kita sedang ibadah, itu ibadahnya nilainya lebih besar. Contoh kita sedekah, orang tidak tahu kita sedekah, itu bagus. Kita puasa, orang tidak tahu kita puasa. Bahkan kadang-kadang seorang salaf itu dia puasa, istrinya juga tidak tahu kalau dia sedang puasa. Menangis takut kepada Allah saat dia berbaring, istrinya juga tidak tahu kalau suaminya sedang menangis karena takut kepada Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya usahakan sembunyikan ibadah kita. Sembunyikan apa? Ibadah kita. Jadi setelah selesai, kita sebelum sholat ya Afan, sebelum sholat kita balikkan lagi ya Bapak. Kita balikkan lagi. Jadi tatkala kita selesai tawaf, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, posisi kain kembali kita balikkan seperti semula. Jadi jangan dibuka lagi ininya. Karena syariat menetapkan tatkala sholat, kedua pundak harus tertutup. Kalau kain tidak cukup, minimal satu pundak yang tertutup. Tidak boleh dua-duanya apa? Terbuka. Karenanya ini kan cukup, maka kita tutup pundak kita. Balik lagi seperti semula, kemudian kita sholat 2 rakaat. Setelah selesai kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelahnya kita akan melakukan rukun ketiga, yakni sa'i antara Safa dan Marwah. Baik. Sebelum kita sa'i, ayo kita jalan. Hah? Iya, mana minumnya? Nggak ada. Antum nggak bawa minum. Ayo Bapak Ibu. Ini tim kita ini nawari sesuatu yang tak ada. Live ini ya? Live. Oh, nggak nyampe. Aman. Ayo kita menuju tempat sa'i. Dan disunahkan ya, sebelum sa'i disunahkan untuk minum air zam-zam dengan sepuasnya.
Baik, kita mendekat ke tong-tong yang terisi dengan air zam-zam ya. Nih sepertinya di sinilah. Tong-tongnya di sini kayak-kayaknya. Kayak-kayaknya ya. Baik. Bapak Ibu yang ikut. Tanggal berapa mau berangkat? Oh sama kita ya. Insyaallah. Wahyu tanggal berapa yuk? 25. Oh sama Bu mas saya ya. Hah? Iya kan? Aduh, salah. Nggak boleh lah. Padahal, iya, nggak janji Bu. Padahal saya nggak ada nama saya di sini sebenarnya. Tapi ya, insyaallah lah, semoga Allah mudahkan. Karena baru Selasa kemarin saya pulang. 25 harus terbang lagi. Ya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, cuman penyakit manusia itu kadang gitu Bu. Ya, kalau udah sering-sering kadang ada udahlah kan gitu. Kalau udah sering-sering. Semoga Allah bersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, minum zam-zam. Para jamaah, zam-zam itu air istimewa di atas muka bumi. Tidak ada air seperti zam-zam di atas muka bumi. Maka Nabi SAW sebutkan dia air berkah. Air yang apabila diminum tergantung Bapak Ibu niatnya untuk apa? Sehat badan, sehat. Apalagi? Kuat ibadah, kuat ibadah. Apalagi? Kaya, kaya. Jadi ulama, jadi ulama. Yang nggak bisa, iya sakit, sembuh Ibu, insya Allah. Yang nggak bisa, tua jadi muda, nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu menentang takdir Allah. Sunnatullah, orang muda jadi tua, nggak bisa dibalik. Muda jadi, tua jadi apa? Muda, nggak bisa. Ada apa Bang? Yopi, katanya Ustaz minum jam-jam nikah lagi ya. Nggak apa-apa, nanti beradu kekuatan. Istri minum zam-zam supaya suaminya nggak nikah lagi. Suami minum zam-zam pengen nikah lagi. Mana yang paling mustajab? Kuatlah, serah. Biasanya istri yang paling kuat insya Allah. Doanya lebih tulus dia. Amin, masya Allah. Baik, biasa itu ya, biasa. Dalam kehidupan. Nggak usah takut Bapak, ibu-ibu, kakak, nggak usah takut. Kalau takdirnya abang nggak poligami, nggak akan ada poligami. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah tercatat. Nggak usah takut, bismillah, jalani aja. Ya, insya Allah. Taib, minum zam-zam sesuai dengan niat. Niatnya untuk apa? Pasti Allah kabulkan. Bahkan ada seorang, awal belajar seorang ulama, dia ingin seperti ulama fulan, jadi seperti beliau. Tergantung niatnya untuk apa. Sehat, Allah berikan kesehatan. Tapi jangan lupa, niat minum zam-zam, niat kembali lagi ke Mekah. Bersama dengan travel. Ya kan, itu yang penting. Silakan Pak. Apanya? Enggak, banyak minta. Iya, maksudnya banyak permintaan. Jadi kalau bisa, waktu minum 1 gelas, 1 pertanyaan. Gelas kedua, permintaan kedua. Gelas ketiga, permintaan ketiga. Gelas 4, permintaan, begitu seterusnya. Dan usahakan minumnya sampai kenyang. Minumnya sampai kenyang, sampai penuh lambungnya. Perbedaan antara orang munafik dengan orang beriman di antara minum zam-zam. Orang kafir munafik takut minum zam-zam. Takut sakit perut, takut kembung. Tapi orang beriman tidak takut. Ini air berkah. Karenanya selama di Mekah, saran saya, jangan minum air kecuali zam-zam. Bawa tempat. Nanti di sana ada jual yang 5 real. Galon plastik itu. Kalau di Mekah kan banyak keran-keran. Mungkin kalau di galon Bapak Ibu isi marah karena orang capek ngangkat, kamu isi pakai itu kan. Tapi nanti ada keran, khususnya di Sa'i itu banyak. Di tingkat atas juga ada. Isi, kemudian bawa ke hotel. Habis, ambil lagi. Jadi usahakan selama Mekah Madinah tidak minum kecuali zam-zam. Ini termasuk keuntungan secara finansial. Di sini kita 1 galon berapa harganya, Bang Eka? 500. Jadi kita di sana menghabiskan misalnya 1 hari 1 galon saja. Berarti 1 hari kita untung berapa? 500.000. Oh, lumayan kan Bang? Lumayan. Itu kalau 1 galon. Bagaimana kalau jadi untung. Jadi jangan minum kecuali apa? Zam-zam. Karena tempatnya. Oke. Jadi setelah minum selesai, basahi punuk kita, basahi kepala, kita menuju ke tempat sa'i.
Ayo para jamaah. Hah? Udahlah, nggak usah. Terakhir. Kita tempat sejuk dulu. Sejuk dulu kita. Ini 7 atau 1 aja cukup? 1 aja bang ya? Oh iya. Oke. Baik para jamaah, tatkala kita mendekat ke Bukit Safa, kita membaca firman Allah. Mari sama-sama ikuti. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bihi. Jadi kita baca ayat ini, innas safa wal marwata min sya'airillah. Kalau sampai situ saja juga tidak mengapa sebenarnya. Kemudian kita mengatakan saya akan memulai sa'i. Ini arti abda'u. Saya akan memulai sa'i dari gunung yang pertama kali dimulai penyebutannya oleh Allah dalam ayat itu. Innas safa, berarti safa dulu. Kita mulai dari mana? Dari safa. Ya. Jadi sembari kita mendekat, kita membaca ayat ini dan abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian kita masuk ke area mas'a. Kita masuk ke area mas'a. Ayo para jamaah. Kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Mau naik? Hati-hati. Baik, ayo masuk. Ibu masuk. Bapak-bapak, kalau nggak bisa naik nggak apa-apa, di bawah aja. Baik, menghadap. Kemari, Ibu. Kemari aja. Kemari. Oke. Ayo ikuti kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Yuhyi wa yumiitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu. Anjaza wa'dah. Anta jawada. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Baik, setelah kita membaca zikir ini, kita berdoa dengan mengangkat tangan, masih menghadap ke arah kiblat, masih menghadap ke arah Ka'bah. Kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sekali lagi di sini doa kita masing-masing para jamaah, karena sebagaimana saya sebutkan tadi, kita datang ke Mekah dengan membawa harapan, permintaan, doa masing-masing. Kan nggak sama doa saya dengan doa Bapak Ibu kan? Nggak sama. Ya, tidak sama. Saya mungkin ada permintaan tertentu, Bapak Ibu punya permintaan tertentu yang lain. Silahkan, tumpahkan di sini. Ini tempat mustajab, waktu mustajab. Yang biasanya, setiap yang meminta di sini dikabulkan oleh Allah. Coba lihat, siapa yang sa'i? Dulunya ceritanya? Hajar. Apa yang sedang beliau minta ini saat itu? Ceritanya. Beliau minta bantuan kan? Beliau butuh air. Karena anaknya Ismail sedang menangis, kehausan, kelaparan. Air habis, makanan sedikit yang tinggalkan oleh suaminya Ibrahim juga habis. Ismail menangis di sisi Ka'bah. Dia naik ke atas bukit Safa. Kenapa beliau naik? Beliau ingin cari orang. Supaya lihat di sekitar ada tidak orang yang bisa dipanggil dimintai bantuan. Tidak ada. Di atas bukit Safa tidak terlihat. Beliau turun menuju ke bukit Marwah. Naik juga ke atas bukit Marwah, dia lihat lagi, ada nggak orang-orang yang bisa dia panggil untuk minta bantuan. Jadi saat itu perasaan beliau minta pertolongan, minta sesuatu, bantuan, anaknya sedang menangis.
Sampai akhirnya dengan harapan yang besar itu, Allah kabulkan. Beliau dengar suara. Maka dia mengatakan, kalau seandainya engkau memiliki kebaikan, maka berikan. Kiranya suara malaikat apa? Jibril. Maka akhirnya Jibril menghentakkan sayapnya di bumi. Jadi bukan kakinya siapa? Ismail. Bukan. Jibril menghentakkan sayapnya ke bumi, dihunjamkannya ke bumi, sehingga terpancarlah apa? Air. Maka tatkala Hajar melihat air tersebut, maka beliau pun terkejut, kemudian beliau mendatangi pancaran air tersebut. Akhirnya dia berusaha untuk menahannya, karena dia khawatir, karena padang pasir. Air itu di pasir itu akan apa? Habis meresap kan? Maka dia berusaha untuk mengumpulkan air tersebut, sembari berkata dengan bahasa Mesir, karena Hajar itu orang Mesir. Dia mengatakan zam, artinya berkumpullah, jangan sampai apa? Jangan sampai meresap habis airnya. Sehingga akhirnya sumur ini disebut dengan Zam-Zam. Apa kata Rasulullah? Jika seandainya ibunda kita Hajar membiarkan air tersebut tanpa mengumpulkannya, maka Zam-Zam akan menjadi sungai yang mengalir. Tapi tatkala dia mengumpulkannya, maka dia hanya sebatas menjadi apa? Sumur. Jadi harapan itu yang kita hadirkan di saat kita sa'i pada jemaah. Kita datang dengan harapan besar. Kita datang dengan permintaan banyak kepada Allah. Maka hadirkan perasaan Hajar saat itu di saat kita melakukan sa'i. Kita butuh Allah, kita butuh sesuatu dari Dia, maka tatkala kita sa'i kita hadirkan. Maka di saat berdoa, betul-betul kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah zikir tersebut, angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita anggap doa kita selesai, maka kita baca zikir itu untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Silakan berdoa lagi ya. Ini doa kedua kalinya. Kita berdoa memohon lagi kepada Allah sampai tatkala doa kita sudah kita anggap selesai, maka kita membaca zikir ini untuk terakhir kali, ketiga kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Kita turun menuju Bukit Marwah. Di sini juga tidak ada bacaan khusus, silahkan kita berjalan menuju Marwah dengan berdoa, mengangkat tangan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan, meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, meminta kebaikan untuk keluarga kita, kerabat kita, ya, tetangga kita, negeri kita, masyarakat kita. Kita doakan semua kebaikan di sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengulang-ulang permintaan, mengulang-ulang harapan, mengulang-ulang doa. Jangan bosan. Ya, sampailah kita nantinya di 2 tanda lampu hijau. 2 tanda lampu hijau, maka laki-laki disunahkan di sini berlari. Laki-laki disunahkan apa? Berlari. Ibu-ibu jalan saja. Ya, laki-laki berlari, ayo yang sanggup. Kita berlari. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Berlari dengan kencang, laki-laki yang sanggup. Kalau tidak sanggup lari, jalan saja tidak mengapa. Sampai kita di sini, bagi yang bawa istri, bawa ibu, setelah berlari, tentunya istrinya ditinggalkan beberapa langkah, kita akan tunggu di sini. Jangan sebagaimana saya sebutkan, jangan ditinggal ya. Kita tunggu, setelah selesai, baru kita tuntun lagi, kita jalan lagi. Baik, kita terus berjalan menuju Marwah. Jalan dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di sini kaki sudah mulai agak pegal ya. Kalau tawaf, Masya Allah paling 1 jam lah kurang lebih. Panjangnya berapa ini ya?
Lupa saya panjangnya berapa. Enggak kayaknya. Enggak. Mungkin selesai ini mungkin cuma 3 kilometer. Baik, sampai kita di Marwah, kita melakukan hal yang sama sebagaimana kita lakukan di mana? Di Safa, menghadap ke arah Ka'bah. Tapi para jemaah, berhentinya kita di sini ini tergantung kondisi dan keadaan. Kadang-kadang karena begitu padat, askar, petugas keamanan tidak membolehkan kita berhenti. Jadi kalau tidak dibolehkan kita berhenti, kita sambil jalan, sambil berzikir, sambil jalan, sambil berdoa saja. Ya, artinya kalau kita di Safa tadi kita tidak berdoa seperti itu, ya sah saja. Tidak ada masalah. Yang penting berapa putaran? 7. Dari Safa ke Marwah dan berakhir di Marwah. Tergantung kondisi. Ya, biasanya kita kalau di Marwah ini memang petugas sudah mengarahkan untuk apa? Untuk balik lagi cepat. Kenapa? Karena Marwah ini ada pintu keluar. Jadi orang di sini agak berhenti biasanya. Jadi terlalu padat. Ya, terlalu padat. Tapi kalau seandainya setiap orang itu selesai langsung keluar, saya yakin mungkin tidak terjadi kendala. Karena sebagaimana saya sebutkan tadi, setelah selesai banyak orang berhenti apalagi rombongan untuk potong-potong rambut. Inilah yang membuat berhenti tadi pergerakan. Padahal saya sebutkan kalau seandainya dia sudah tahu habis kemudian keluar, tahallul di luar saja, insya Allah aman. Sama seperti misalnya nyium Hajar Aswad. Kalau sudah kesempatan udah kayak cicak dia di situ. Lengket, inilah membuat orang tarik-tarian. Padahal kalau sudah selesai cium, selesai pergi, selesai gitu. Insya Allah semuanya nyaman, lancar gitu. Ini masalahnya kadang-kadang egois. Semua orang ingin kalau sudah dapat kesempatan, terserahlah siapa, yang penting saya gitu. Padahal ini kan ibadah menuju di situ ribuan jutaan kaum muslimin. Ya, jadi kita menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita lakukan persis sama seperti yang kita lakukan di mana? Di Safa. Selesai di sini, turun lagi ke sana, naik ke Safa lagi, kemudian balik lagi ke Marwah dan berakhir di mana? Di Marwah. Setelah yang ketujuh, putaran yang ketujuh, kita tidak melakukan itu lagi. Kita langsung tinggal koordinasi, kumpul kalau ada yang ketinggalan, kemudian kita akan balik kemana? Ke hotel untuk melakukan rukun yang ketiga. Ketiga ya? Keempat. Apa itu? Tahallul. Ayo kita tahallul di hotel. Tahallul.